Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurrin wa abdin wa dzakarin wa unsan minal muslimin sa'un min tamrin aw sa'un min syair. Ini bicara soal zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang Islam, wajib bagi saben wong Islam sing menangi puasa lan menangi malam bodho. Nek ana wong ora menangi malam bodho, berarti ora wajib fitrah difitrahi. Contone kaya ana wong mati tenggene wulan Ramadan, ya, atau bahkan kurang beberapa menit dari malam maghrib, malam bodho mati, misalnya asar atau jam 5 sore Ramadan akhir mati, dia nggak wajib difitrahi mergo ora menangi bulan malam Idul Fitri. Atau menangi Idul Fitri orang menangi Ramadan. Contohnya bayi lahir setelah maghrib Ramadan akhir, yakni malam bodho. Bayi lahir malam bodho, iku untuk tahun itu urung kewajiban difitrahi. Kenapa? Karena pada bulan itu dheweke niku ora menangi bulan apa? Ramadan. Jadi kudu menangi Ramadan, kudu menangi malam Idul Fitri. Iku sik berkewajiban difitrahi. Nah, terus sapa sing mitrai? Ya setiap orang wajib difitrahi. Lah tumrape anak-anak yang masih ikut orang tua, si masih melu wong tua, apa-apane sih tasih menjadi tanggung jawab wong tua, hidupnya segala sesuatu, pokoknya kebutuhan hidup masih menjadi tanggungan orang tua. Ya orang tuanya harus menanggung termasuk zakat fitrahnya. Zakat fitrah iku saka makanan pokok. Makanan pokok masing-masing daerah. Jadi memakai makanan yang mayoritas dijadikan sebagai makanan pokok. Misalnya di daerah tertentu, di daerah A, daerah Manggisan, ini orang
mayoritasnya itu makanan pokoknya pakai beras, ya beras, meskipun satu dua misalnya ada yang pakai jagung makanan pokoknya, ada yang bahkan mungkin pakai roti misalnya, tetap yang digunakan adalah makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat. Ora koyo kasus pernah terjadi di sebuah daerah dhuwur. Di jenengane kuwi cedak nggone Faizin di sini. Sari-sari apa campur sari apa? Munggah meneh. Bola sari munggah meneh apa nggone Pak Nasihun kayak Pak Yusuf. Sebelah daerah itu daerah itu dulu tahun sekian itu kan satu kampung itu rucah. Makanan pokok hariannya itu memang rucah. Ono si beras, ono si jagung, ono si oyek. Nah, parahnya ketika zakat fitrah kabeh do nganggo makanan pokok masing-masing, tidak melihat mana yang mayoritas. Wah, akhirnya panitia bingung. Iku kepiye gitu. Lah yang lucunya lagi, yang makanan pokoknya jagung, ketika pembagian zakat fitrah dikasih jagung lagi ndak mau. Yo aku saben dina wis mangan jagung, yo kolo-kolo entuk beras. Ngono kuwi. Lah niki kira yo uri niki. Akhirnya panitia bingung. Kebetulan dalam sebuah kesempatan iku takon karo aku. Pripun Pak Yai ngene iki? Lah praktek yang sudah gimana? Sing wis piye? Sing pun niku ngaten niku sesuai karo makanan pokok ki ya Mbak. Nah terus prakteknya sing beras nggih pakai beras, sing oyek nggih oyek, sing jagung nggih jagung. Wah, koyo ngono kuwi repot. Nah sing baru spekon mengambil makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok mayoritas desa setempat itu. Kalau desa setempat itu mayoritasnya pakai jagung, meskipun ada yang memakai beras, ya pakai jagung. Cuma pakai beras boleh. Jadi kalau yang lebih baik itu boleh. Kalau mayoritas masyarakat setempat itu beras, meskipun di situ ada yang makannya makan oyek, makan pokoknya makan pakai jagung, ketika sampai pada kewajiban zakat, ya harus mengikuti nopo beras. Jadi mengikuti mayoritas makanan setempat. Nah, itu yang dizakatkan begitu itu. Ukuran berapa ukuran kilonya? Menurut mazhab Syafi'i dulu itu umumnya itu adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo. Sasok itu ukurannya 2,5 kilo dulu, di mana-mana 2,5 kilo. Nah, sekarang perkembangan zaman dan perkembangan situasi pertanian yang berbeda mungkin dengan dulu, kadar air itu tidak sama. Sehingga beberapa orang telah mencoba mengukur kembali satu sok memakai takaran asli sok itu ketemunya berapa. Ternyata berkali-kali diuji coba sudah enggak 2,5 kilo lagi, yakni sampai 2,7 kilo. Ya, maka untuk kehati-hatian
zakat fitrah menjadi 2 kilo 7 on. Kalau yang menggunakan mazhab Syafi'i, ya. Loh, masa biar kalau saiki beda, memang berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang beras saiki karo biyen kadar airnya itu berbeda. Nah, barang takeran kok di kilo ditimbang yo ndelok sing ditaker. Ya, saiki kowe umpamane sak kothok, cara kono sak kothok ya 1 kaleng lah, 1 kaleng. Iki macam-macam beras ditimbang itu bisa ukurannya tidak sama. Kenapa? Karena memang kadar airnya ini kadang berbeda. Padahal yang menjadi ukuran Rasulullah SAW bukan timbangan, bukan ukuran beratnya berapa kilo, tapi nganggo takeran. Sehingga kemungkinan berubah zaman, berubah kadar air yang ada dalam makanan itu, ia berubah ukurannya. Seperti sekarang, dan bahkan aku mbiyen pernah jajal ketika awal-awal nang kene iki, berkali-kali jajal, tak jajal memang ketemu nih yo 27, ada yang 26 kilo, 2,6 kilo. Tapi dari berbagai beras tak jajal, tak taker set, ketemu nih orang yang 26 kilo, orang yang 27 kilo, yang sering-sering itu 2,7. Ya, jadi pitul Quran. Akhirnya nang masjid itu mau nyerta tentok ya sudah memakai ketentuan yang hati-hati wae menjadi 27 on. Nah, itu kalau Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i itu tidak boleh fitrah menggunakan qimah atau uang. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah diperbolehkan fitrah menggunakan uang dengan alasan lebih fleksibel, manfaatnya akan lebih banyak dan lebih fleksibel. Manfaatnya lebih banyak kan, bisa si mustahik itu setelah menerima bisa menggunakan uangnya untuk apa. Tapi kalau fitrahnya berupa makanan pokok, ini kan agak repot penggunaannya, prosesnya untuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing agak repot. Tapi kalau sudah berupa uang, ini fleksibilitasnya itu terjamin. Mau buat apa terserah si mustahik setelah menerima. Cuma ketika memakai mazhab Hanafi, ukurannya itu berubah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillah itu diterangkan ukurannya itu 3,8 kilo. Ya, 3,8 kilo. Nah, ini menghargai makanan pokok yang ada dalam hadis aslinya, seperti tamar, kurma. Ini aslinya begitu itu. Kurma ki saiki sekilo sepiro, Nduk? Ana sing ngerti ora kurma ki? Hah? Sekilo? Kuwi kurma sing sedengan apa sing akap ini? Nah, iki sing 30. Kurma kepil. Tapi kalau kepil karo itu. Lah iku nek cara plek kitab itu, cara Abu Hanifah ki kon ngregani makanan pokok yang ada dalam hadis. Dalam hadis itu kurma, terus termasuk gandum. Kurma mau digawe murah 30 wae. Gawe 3,8 iku sepiro? 100 penjul.
Lah nek gandum sekilo piro? Hah? Piro? 8.000. 1 kilo 8.000. Lah ning regane gandum rada murah. 3,8 gandum kali 8 iki rada murah. Anjir niki biasanya ngergani niku. Maka kemarin itu sudah ditentukan ya. Itu ketentuan-ketentuan tentang zakat fitrah. Jadi memang mazhabnya sendiri. Mazhab Abu Hanifah itu menggunakan kemah boleh dengan alasan fleksibilitasnya itu terjamin, lebih enak untuk digunakan untuk apa-apa bagi si mustahik atau yang menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah itu boleh takjil dari awal Ramadan. Kalau ketentuan aslinya kan malam Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Kalau ketentuan aslinya itu malam Idul Fitri, tapi boleh ditakjil terlebih di masyarakat sekarang ada anjuran untuk takjil fitrah, takjil zakat karena pertimbangan untuk membantu masyarakat yang kena dampak COVID niki, sehingga ditakjil agar supaya segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Walau alam al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuhibbuna salli wa sallim ala sayyidina wa tarafana dakalan darajatan taballaghuna bi asraqin min khairat ibrahim firlana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taj'alu biha hadzal ma'lumatin kabir barakan da'iman yawmiddin wa tughfiru biha ya Allah talabita rabbika kasari masjidil madik wa taj'alu biha talabidiratul bidatina min ulama min as-salim alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.